Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan TVRI Kalimantan Timur. Seperti biasa, Dialog Publika hadir untuk membahas isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi untuk membahas isu tersebut dan bagaimana menyikapinya dari perspektif hukum. Dan dalam edisi kali ini, kita akan mengangkat tema penegakan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pemirsa, kekerasan seksual di perguruan tinggi tentu mencoreng dunia pendidikan. Bagaimana tidak? Kampus yang seharusnya menjadi tempat yang aman, tempat untuk mendapatkan keteladanan, justru menjadikan mahasiswa sebagai korban. Mengapa ini bisa terjadi? Dan apakah juga terjadi di kampus Kota Samarinda? Untuk itu, kita telah menghadirkan 3 orang narasumber di studio TVRI Kalimantan Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Nur Arifudin SHMH. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Ibu Rahma, alhamdulillah sehat selalu. Ibu Baik. Rahma sehat juga. Baik. Selanjutnya kita juga menghadirkan Kapolresta Samarinda yang dalam hal ini diwakili oleh Kanit PPA Bapak Teguh Wibowo SH dan peneliti dari Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang kedua narasumber sedang dalam perjalanan menuju studio TVRI. Selain itu juga ada 4 orang mahasiswa yang juga telah hadir bersama kita secara virtual melalui Zoom meeting. Kita sapa terlebih dahulu, ada Diah Permata, ada Vijay, ada Hitan Hersya Putra dan Mazaya. Assalamualaikum mahasiswa semuanya. Siap berdiskusi hari ini ya? Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, kita akan berdiskusi dengan narasumber. Namun sebelum itu, mari kita saksikan tayangan pengantar berikut ini. Penegakan hukum kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berbagai bentuk dugaan dan fakta terhadap kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi tentu sangat disayangkan. Kondisi ini setidaknya mengkonfirmasi bahwa perguruan tinggi sampai saat ini belum sepenuhnya dapat menjadi tempat yang aman bagi peserta didik dalam menuntut ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, kondisi ini juga sangat mengkhawatirkan dan menodai citra pendidikan nasional. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan dalam rentang waktu 2015-2021, dapat diketahui bahwa ada setidaknya 67 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. 35 dari 67 kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi. Jumlah tersebut membuat perguruan tinggi menempati urutan pertama sebagai tempat terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Lebih lanjut, berbagai data dan fakta juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual cukup beragam, mulai yang dilakukan oleh peserta didik maupun oleh dosen pada satu perguruan tinggi. Meskipun telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Faktanya, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih saja terjadi. Terakhir, dugaan kekerasan seksual terjadi di salah satu universitas negeri ternama di Samarinda, Kalimantan Timur, yang dilakukan oleh salah seorang oknum dosen terhadap 3 mahasiswinya. Pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa kondisi tersebut masih saja dapat terjadi? Bagaimana seharusnya kampus berperan untuk dapat menjadi tempat yang aman bagi peserta didik dalam menuntut ilmu pengetahuan? Bagaimana instrumen hukum nasional berperan dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual?
serta bagaimana pula praktik penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi selama ini. Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara edisi hari ini. Mengapa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi terus terjadi, bahkan menjadi tertinggi di dunia pendidikan? Kita sambut dulu ada peneliti dari Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang telah bergabung di studio. Assalamualaikum Ibu Orin. Waalaikumsalam, Mbak. Baik. Ya, saya ke Ketua LKBH Ya. dulu, ke Bapak Dr. Nurefudin. Sebelum saya bertanya ke Pak, Ya. sebelumnya saya kira saya memberi apresiasi yang tinggi kepada LKBH yang mau mengawal kasus yang saat ini sedang berjalan gitu Pak ya. Saya membaca sejak Senin laporan sudah dimasukkan, kasus yang terjadi di Universitas Mula Warman. Bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Ya. Jadi Bu Rahma ya, pada dasarnya LKBH Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum itu memberikan layanan terhadap masyarakat maupun mahasiswa khususnya juga mahasiswa di Unmul. Di luar Unmul pun kami juga siap untuk melakukan pelayanan. Jadi apabila ada hal-hal yang persoalan banyak berkaitan dengan hukum, tentu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman selalu konsen untuk melakukan penanganan. Khususnya kalau dalam kekerasan seksual, potensinya adalah untuk sepenuhnya kita harus perhatikan betul karena amanah dari Permen Dikbud nomor 30 2021 itu adalah kepentingan korban. Berarti Pak Nur, LKBH tidak akan memilih dan memilah kasus yang masuk begitu Pak? Betul, itu kita tidak akan memilah dan tidak akan memilih. Meskipun terjadi di lingkungan kampus kita? Karena pada prinsipnya kebenaran dan keadilan itu bisa di dalam kampus dan di luar kampus. Jadi itu prinsip LKBH itu tidak akan memilih dan memilah sepanjang itu masih bisa diperjuangkan dan barangkali dengan proses-proses yang dilakukan ini bisa akan membawa Ini kebaikan. kasus keberapa Pak Nur yang kekerasan seksual yang ditangani oleh LKBH? Kalau di LKBH sendiri sebenarnya bukan kali yang pertama. Sebelumnya ada, tapi di luar Universitas Mula Warman. Tapi dalam penanganannya pun kita kan secara lebih khusus ya. Kita tidak mungkin untuk menyampaikan secara secara diumumkan begitu. Tapi ketika ini menyangkut tentang hal-hal yang di Universitas Mula Warman ini kali pertama ya, dari klien kami dan itu pun juga bukan baru sekali ini, tapi sudah beberapa tahap melalui waktu yang panjang juga kita menangani mengawal ini. Apakah ini bisa diartikan Pak Nur bahwa yang melapor itu baru sedikit? Artinya sebenarnya fenomena ini bisa dikatakan bahwa ada juga kasus-kasus yang terjadi tapi nggak melapor begitu? Ya, bisa dimungkinkan dalam sebuah diskusi-diskusi atau informasi-informasi. Kadang gini, relasi-relasi kuasa di dalam potensi perguruan tinggi itu juga memang ada. Nah, itulah menyebabkan potensi-potensi orang-orang yang pernah merasa menjadi korban dari bagian pelecehan seksual tidak semuanya siap untuk melaporkan diri. Baik. Pak Nur, ada yang beda nggak sih Pak Nur ketika menangani kasus yang kekerasan seksual dan kasus lain selain kekerasan seksual? Sangat berbeda itu, Ibu Rahma ya. Jadi ketika kita kasus yang kategorinya di luar pelecehan seksual, tentu misalnya kalau kasus-kasus yang sifatnya umum, itu tentunya kita tidak perlu repot-repot terlalu melibatkan atau sibuk untuk bicara tentang psikolog dan lain sebagainya. Nah, untuk pelecehan konteks kategori pelecehan seksual kita harus ekstra hati-hati karena bisa jadi korban ini bisa dari sisi fisik itu tidak begitu bermasalah, tapi psikisnya itu yang kena masalah. Itu makanya kita tidak bisa langsung melangkah sendiri. LKBH harus merangkul dengan teman-teman ahli dari psikolog, khususnya juga kemarin ada UPTD PPA untuk pelayanan terpadu. Artinya banyak pihak yang terlibat ya Pak Nur. Yang kita libatkan. Di samping itu juga kita dengan ekstra hati-hati, tim daripada kita juga merangkul dengan rekan-rekan dari Pusat Studi Perempuan dan Anak untuk bagaimana untuk menindaklanjuti tahapan berikutnya. Apakah ini rekomendasi dari UPTD PPA seperti apa, rekan-rekan dari Puspa seperti apa, tim LKBH dan advokat paralegal itu seperti apa. Artinya sebenarnya kasus yang sedang didampingi ini sudah melalui proses yang panjang, proses pengkajian dan berani dilaporkan. Saya ke Ibu Orin. Ibu Orin yang di Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak ini, kalau melihat fenomena nih, tadi saya sudah sempat menyinggung ke Pak Nur,
fenomena kekerasan seksual di dunia pendidikan itu seperti apa sih, Mbak? Baik, terima kasih Bu Rahma. Jadi kalau kita bicara kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, saya kira kita juga berbicara terkait data-datanya. Nah, menurut data dari Komnas Perempuan dari tahun 2015 sampai dengan 2021 itu sebenarnya banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual di semua jenjang pendidikan. Semua jenjang Namun pendidikan, yang paling banyak atau yang terbanyak itu terjadi di perguruan tinggi. Memang seperti Mbak Rahma juga katakan tadi, ini adalah fenomena gunung es dan sebagainya. Jadi yang terlihat di permukaan itu belum tentu yang sebenarnya terjadi, karena memang sangat sedikit atau hanya beberapa saja yang berani melapor. Ini menjadi ironi ya, Bu ya? Sangat. Terus ada nggak kajian di universitas atau perguruan tinggi di Kalimantan Timur atau di Samarinda, Bu Orin, dari penelitian dari pusat studi? Kalau kami dari Puspa sendiri kemarin pada awal tahun 2022 sempat melakukan survei terkait dengan persepsi terkait dengan kekerasan seksual. Nah, hasil survei itu cukup menarik karena ternyata survei yang melibatkan hampir 250 responden itu dan dilakukan kepada semua sivitas akademik Unmul. Jadi tidak hanya dosen, tapi juga tendik, tapi juga mahasiswa, dan melibatkan seluruh fakultas di Unmul. Itu menemukan beberapa fakta yang menarik kalau berdasarkan hasil survei itu. Apa itu? Yang pertama adalah mereka cenderung menemui kekerasan seksual di Cenderung? kampus. Ya. Kalimat cenderung ini dimaknai apa ini? Dimaknai sering. Jadi Sering. dari sekian persen, saya lupa berapa nominal persenannya ya, cuma memang ada menemui kasus kekerasan seksual di kampus. Lalu tidak berani melapor. Tidak berani melapor karena yang pertama alasannya malu, yang kedua alasannya tidak tahu harus melapor kemana. Malu dan tidak tahu. Iya. Bukan takut, Bu? Takut ada di urutan kesekian ya, tapi malu dan tidak tahu harus melapor kemana. Dan malu juga bisa kita artikan mungkin takut juga ya, karena itu kan selalu dianggap sebagai aib ya. Jadi seperti itu. Lalu siapa yang kira-kira melakukan kekerasan seksual itu? Nah, responden menjawab berapa, ada yang mengatakan adalah senior, lalu ada teman, ada juga dosen. Seperti itu. Kalau dosen sendiri di tempat urutan berapa, Bu Orin? Di survei Seingat dilakukan? saya kedua. Kedua ya. Ya. Oke. Jadi, Dalam relasi dosen dan mahasiswa, apakah memang terbuka lebar peluang kekerasan seksual itu terjadi, Bu Orin? rasanya dimanapun yang ada relasi kuasa, ada ketimpangan relasi kuasa, di situ bisa jadi ada sikap arogan, ada kepentingan dan sebagainya, maka itu sangat bisa menjadi pintu ya untuk terjadinya pelecehan. Lantas di mana peran hukum? Sistem hukum kita ini sudahkah menjadikan atau mampu mengurangi fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi? Kalau dalam lingkup perguruan tinggi saya kira memang belum ada instrumen hukumnya ya untuk khusus dalam lingkup perguruan tinggi, sehingga kemudian lahirlah Permen PPKS itu. Karena begini, hukum pidana sebagai instrumen nasional untuk melakukan perlindungan terhadap harkat dan martabat itu tadi ya, termasuk kesusilaan itu selama ini ada di KUHP, tapi KUHP kan hanya mengenal 3 perbuatan kekerasan seksual: perkosa, cabul, dan zina gitu. Perkosa, cabul, dan zina. Iya, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri kan terus berkembang. Nah, kemudian walaupun lahir undang-undang TPKS ini yang banyak diapresiasi oleh Puspa sendiri, juga sangat mengapresiasi lahirnya undang-undang TPKS ini karena dia mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan sebagainya itu. Juga ada kemudian yang kita apresiasi adalah Permen PPKS itu tadi, karena artinya sebenarnya produk hukum itu sudah ada. Nah, kita lihat apakah sudah ditegakkan atau tidak. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Kanit PPA Polresta Samarinda, Bapak Teguh Ibu Esa. Selamat datang, Pak. Baik, ini Bapak datang, saya langsung tanya boleh Pak ya? Iya, boleh Bu, silakan Bu. Pak Teguh. Siap. Sudah semingguan ini kita sudah mendengar isu, bukan isu ya, bahwa berita laporan kasus kekerasan seksual ke Polresta Samarinda. Iya. Bagaimana sejauh ini Pak? Baru 4 hari sih sebenarnya, tapi iya, baru 4 hari. Bagaimana nih rasa atau suasananya ketika dapat laporan seperti itu Pak? Ya awalnya sih ya karena kami sudah biasa ya Pak ya. Oh, jadi ya mungkin karena ini dari Universitas Mula Warman ini yang melaporkan melalui LBH-nya, kemudian kami arahkan laporannya ke SIUM karena mintanya ke Kapolres. Jadi saya arahkan ke sana, kemudian baru kemarin surat itu turun disposisinya ke unit PPA. Sudah kami lakukan tindakan melengkapi administrasi penyelidikan,
kemudian upaya untuk memanggil atau mengundang pihak-pihak yang terkait. Oke, baik. Pak, terlepas dari kasus itu, sebenarnya di Kota Samarinda sendiri, apakah pelaporan kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan itu sering diterima? Ya. Jadi ada beberapa juga yang melibatkan di dunia pendidikan, masih dalam taraf penyelidikan juga kami masih berjalan. Oke. Namun untuk tempat ini masih belum kami bisa sebutkan ya. Tapi ada dengan korbannya siswa, pelakunya adalah pendidiknya. Menengah pertama, dasar atau Atas. menengah atas? Ya. Oke, Pak. Kita bicara tren, Pak. 3 tahun terakhir misalnya, data-data yang masuk itu bisa nggak diceritakan nih kepada masyarakat? Ya. Memang tren apalagi semenjak COVID ini ya, banyak siswa melakukan pelajaran di luar atau bukan tatap muka langsung ya di sekolah, sehingga banyak kesempatan siswa itu dengan dalih belajar bersama ataupun belajar dari rumah, namun kemudian pamit dan berjalan ke tempat temannya, kemudian ya di situ ada penyimpangan-penyimpangan pergaulan. Kemudian setelah sekarang berlalu baru ada laporan-laporan yang timbul, seperti pelecehan, juga persetubuhan. Jumlahnya nggak bisa disebutkan, Pak? Kalau jumlah saya harus lihat data ya, Oke. tapi peningkatannya itu ada setelah. Trennya meningkat. Iya. Kalau di pendidikan tinggi juga ada masuk laporan selain yang laporan Senin kemarin? Belum ada. Belum ada. Baik, Ya. artinya Pak, saat ini kepolisian sedang disorot oleh masyarakat ini, Iya, Pak, ya. betul. Karena ini adalah kasus pertama yang sedang diselidiki. Termasuk tadi saya sampaikan kepada kawan-kawan di LKBH bahwa ini juga sedang disoroti kasus ini begitu. Nah, tantangannya gimana nih, Pak? Ketika menerima pelaporan kasus-kasus kekerasan seksual, itu ada di mana? Ya. Kalau selama ini tantangannya terutama yang korbannya adalah anak di bawah umur, Oke. ini ya tantangannya nggak terlalu berat karena dari undang-undang sudah mewadahi ataupun sudah menutup celah-celah yang mungkin digunakan oleh pelaku untuk menghindar dari jerat hukum. Nah, kemudian apalagi dengan disahkannya lagi undang-undang TPKS ini menambah rapat lagi celah-celah itu sehingga tidak ada celah lagi bahkan untuk menghindar. Tapi mungkin nggak, Pak, muncul celah-celah baru? Sejauh ini kita dengan pasal perlindungan anak perempuan aja sudah hampir 100%. Semuanya bisa P21. Berarti nggak ada yang ditolak gitu, Pak, ya? Iya. Baik, artinya kalau terjadi kasus kekerasan seksual, laporkan. Begitu, Pak, ya? Laporkan. Jangan takut gitu Iya. ya, karena Iya. polisi tentu tidak akan menolak kasus tersebut. Baik, Iya. kita jeda iklan sejenak, Pak. Indonesia, negeri dengan sejuta pesona. Kebinekaan menghiasi negeri. Indonesia, janji kami padamu untuk mempersatukan negeri melalui tayangan terbaik untuk pewarismu. Selanjutnya, agar semuanya tetap terjaga demi masa depan generasi yang lebih baik. Enam tahun TVRI, media pemersatu bangsa. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional. Bersatu padu dengan budaya modern.
petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak, menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Anda menyaksikan Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara dengan tema penegakan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Saya mungkin akan melanjutkan sedikit ke Pak Ibu ini. Ya. Kalau sudah laporan seperti itu Pak, butuh berapa lama nih Pak prosesnya sampai kemudian P21? Normatifnya kalau laporan itu sudah lengkap dan sudah kita yakini bahwasannya 2 alat bukti sudah cukup, kemungkinan dalam waktu setidaknya 30 hari itu bisa kita tahap satukan. Kemudian kita menunggu pemeriksaan dari JPU, dia punya waktu 14 hari. Kemudian kalau memang sudah lengkap, berarti diterima, berarti 30 tambah 15 hari itu. Ini kalau lancar begitu Pak? Iya, kalau lancar. Berarti itu 45 hari atau kurang lebih ya 50 hari itu sudah bisa kita terima untuk tahap 2-nya. Oke, untuk kasus kekerasan seksual ini apakah biasanya lancar-lancar saja atau memang ada kendala Pak? Ya, ada kendala tapi bukan yang bersifat apa ya, urgen atau teknis itu enggak. Cuman mungkin dari pihak padatnya persidangan. Jadi banyak sampai kadang bisa 120 hari baru bisa itu lengkap itu. Oke. Jadi artinya sebenarnya bukan hanya kasus kekerasan seksual yang seperti itu ya, tapi juga di kasus-kasus lain memungkinkan bisa panjang prosesnya. Iya. Satu lagi Pak, kalau bicara tren yang meningkat tadi, lalu kemudian masuk laporan ke kepolisian, kesiapan aparat itu sendiri gimana Pak dalam kasus-kasus tertentu dalam hal ini kekerasan seksual? Ya, jadi mengenai kesiapan ya kita harus selalu siap ya, karena itu tuntutan masyarakat kepada Polri bahwasanya dengan kondisi bagaimanapun, situasi bagaimanapun harus selalu siap untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik. Baik, Bu Orin, kalau dari data dan riset dari pusat kajiannya Bu Orin, adakah vonis dari hakim terkait dengan kekerasan seksual termasuk di perguruan tinggi ini yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku ini? Kebetulan survei Puspa kemarin tidak sampai meneliti keputusan hakim, cuma memang ada tergambar di dalam survei itu terkait dengan bagaimana penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, dan itu responden paling banyak menjawab sudah dilakukan penanganan namun tidak optimal. Tidak optimal, oke. Tapi dari hasil kajian atau pengamatan secara umum nih, tren kekerasan seksual di seluruh Indonesia misalnya, apakah ada vonis yang memang memberatkan atau ternyata vonis justru ada yang bebas begitu Bu? Kalau kita berkaca pada kasus yang paling baru yang kemarin di salah satu universitas, itu kan ternyata kasusnya tidak berlanjut ya, atau justru diputus bebas. Atau lepas gitu. Jadi ini justru mencederai semangat untuk memberantas kekerasan seksual di perguruan tinggi Bu Arin ya? Ya bisa jadi kalau memang peristiwa itu benar terjadi, berarti kalau ternyata vonisnya tidak sesuai itu ya pasti mencederai. Kira-kira apa yang menyebabkan susah hakim memutuskan bersalah? Apa yang menjadi celah sehingga kasus ini susah diputuskan begitu, dibuktikan? Itu menjadi pertimbangan hakim sendiri, tapi saya kira dengan lahirnya undang-undang TPKS ini, dia kan mengubah tidak hanya aspek material dari pidana itu, tapi juga mengubah beberapa atau justru menambahkan ya bahasanya yang lebih tepat terkait dengan bagaimana aspek beracara atau aspek formil itu. Misalnya terkait dengan alat bukti tidak hanya 184 KUHP itu, tapi juga informasi dan dokumen elektronik, juga barang bukti dalam melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana, terus menegaskan kembali bahwa saksi dan atau korban itu jika didukung dengan salah satu alat bukti yang lain yang sudah saya sebutkan tadi, maka
jika hakim berkeyakinan bahwa kekerasan seksual itu benar adanya terjadi, maka bisa saja dijatuhkan vonis. Vonis yang sebelumnya bisa jadi belum mengadopsi undang-undang baru ini, Bu Orin. Ya, undang-undang ini kan baru diundangkan ya, diundangkan 9 Mei 2022. Oke. Seperti itu. Jadi ya memang tidak retroaktif ya, tidak berlaku mungkin surut, retroaktif. tidak boleh berlaku surut untuk perbuatan yang sifatnya material. Tapi kalau kita lihat aturan peralihannya di pasal 89 itu kan dikatakan bahwa undang-undang yang dilaporkan saat undang-undang ini berlaku, maka penyidikan dan seterusnya itu yang sedang ditangani tetap mengacu pada undang-undang yang ada. Nah, itu berarti kalau belum ditangani maka aspek formilnya bisa menggunakan undang-undang TPKS. Dan itu semua jenis kekerasan seksual beracaranya menggunakan undang-undang TPKS itu. Kalau selama ini dia mengacu pada KUHAP, kecuali selek spesialis sekali seperti undang-undang perlindungan anak dan sebagainya, maka acaranya di situ. KKBH sendiri gimana Pak? Mau adopsi yang mana dalam proses ini? Jadi pada prinsipnya kalau lembaga konsultasi dan bantuan hukum itu tentunya ketika ada korban pelecehan seksual kemudian hadir datang ke LKBH, tentu kami harus melakukan pendampingan itu. Dan melakukan proses pendampingan itu tentu kami melakukan telah terhadap bagaimana kondisi dan keadaan korban, yang dirasakan korban seperti apa, peristiwa yang diceritakan oleh korban itu menjadi kita detailkan. Tentunya dalam penanganan tersebut kita melibatkan teman-teman yang konsen di bidang dan berpengalaman untuk penanganan kasus-kasus pelecehan seksual, termasuk advokat. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut kita temukan ada beberapa hal, ya tentunya mohon maaf tidak bisa disampaikan di dalam acara ini karena itu bagian daripada sebuah substansi materi perkara, dan bukan berarti kami sangat menghormati terhadap proses polisi dan itu hak dari kepolisian nanti untuk melakukan penelaahan. Tapi kami sudah punya telaah tersendiri dan tentunya itu menjadi kajian dari aspek telaah hukum itu memenuhi syarat untuk kemudian dilanjutkan. Ditambah adanya telaah dari rekan-rekan dari UPTD PPA dalam hal untuk rekomendasi-rekomendasi dan telaah yang dilakukannya sekaligus juga rekomendasi yang diberikan. Jadi dalam hal ini tentu kita juga ada minimal dua hal yang kita landasi, telaah kemudian dari kajian peristiwa tadi yang korban, kemudian dari rekomendasi UPTD PPA, ditambah lagi dengan sebelum kita akan lanjut berikutnya kami tanya satu persatu dengan hati-hati terhadap korban. Tolong artinya tahapan-tahapan itu sangat selektif betul. dilakukan begitu ya di LKBH Pak? Betul Ibu Rahma, ini kita tidak gegabah karena persoalan ini kita sebenarnya di satu sisi ada di titik persimpangan, di satu sisi kita mau bagaimana marwah perguruan tinggi harus kita jaga, tapi di sisi lain ada sebuah pengaduan di mana korban itu memohon untuk dilanjutkan prosesnya. Dalam posisi seperti ini LKBH dengan telah tadi dalam kapasitas tidak memungkinkan untuk kita harus kemudian stop untuk menghentikan itu. Berarti siap dengan resiko apapun gitu Pak ya yang terjadi? Kita ditanya pada masing-masing itu ternyata masih mengharapkan untuk lanjut, maka kita dengan telah ilmiah, telah dari teman-teman praktisi maupun akademisi, ditambah dengan rekomendasi, ditambah daripada korban keinginannya, untuknya kita sebagai LKBH siap untuk mendampingi daripada supaya apa? Kita membangun spirit para korban-korban ketika misalnya ada yang di dalam maupun di luar masyarakat umum biasa itu ternyata kita sudah begini ya, adanya di masyarakat ternyata sudah siap untuk kita sama-sama untuk memperjuangkan supaya ada kondisi pendidikan yang sangat aman dan nyaman begitu bagi semuanya. Saya ke Bu Orin mungkin menyambung bahwa pendidikan itu harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman ya bagi peserta didik. Dari programnya Puspa sendiri Bu Orin, bagaimana nih menimbulkan kesadaran supaya kita cegah sama-sama kekerasan seksual itu? Oke, jadi kalau dari Puspa sendiri selama ini sudah melakukan survei itu juga ke depan juga nanti dengan adanya Permen PPKS ini tadi ya, juga akan melakukan sosialisasi dan literasi terkait dengan kekerasan seksual, gender dan sebagainya. Dan Permen PPKS itu tadi ya memang mengubah paradigma perguruan tinggi ya. Jadi kalau dulu sebelum adanya Permen PPKS ini kan paradigmanya kalau terjadi kekerasan seksual itu dianggap sebagai aib atau mempengaruhi reputasi kampus gitu. Tapi dengan adanya Permen PPKS ini, maka ada paradigma yang mencoba menetralisir paradigma lama itu, bahwa jika terjadi kekerasan seksual di kampus, reputasi, marwah dan citra kampus itu dipertaruhkan terkait dengan bagaimana penanganan terhadap meskipun kasus-kasus kita masih menanti-nanti ya Bu Orin efektivitas permen ini ya. Meskipun tadi sudah ada harapan baru, tapi kita akan
menanti implementasinya. Baik, kita undang mahasiswa yang ada di ruang Zoom, ada Diah Permata Setiawati. Silakan Diah, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas ya, Bu? Terdengar. Ya, jadi pertanyaan saya untuk ketiga pemateri Bu, pada hari ini yang hadir pada hari ini dari pihak kepolisian, bantuan hukum dan peneliti Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak. Sebelumnya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan telah mengabdi di LKBH Bandung sebagai paralegal selama kurang lebih 2 tahun, dan sepanjang perjalanan saya mengabdi, ada kasus pelecehan yang dialami oleh si korban ya, Bu. Kemudian yang menjadi tantangan bagi korban adalah bagaimana korban bisa merasa aman ketika nantinya pelaku sudah menjalani masa hukuman di penjara. Hal itu yang membuat saya juga merasa galau karena kita tahu kasusnya benar terjadi, bukti korban dan pelakunya ada, dan kita tidak bisa membiarkan begitu saja keadilan tidak berjalan di depan mata kita. Jadi pertanyaan saya, solusi dan jaminan seperti apa yang dapat diberikan kepada korban untuk dapat merasa aman setelah melaporkan kejahatan yang telah dialaminya. Baik. Mungkin ini juga sebagai ayo Bu. Saya kira Sama-sama. sudah kita tangkap poin pertanyaannya begitu ya. Apa jaminan ini untuk memberikan rasa keamanan kepada korban? Pak Kanep mungkin. Ya, tentunya di negara juga sudah memfasilitasi adanya LPSK, itu juga melindungi sepenuhnya terhadap saksi dan korban. Yang mana itu pengajuannya, permohonannya nanti dari kita mengajukan kepada LPSK untuk meminta terhadap korban agar mendapat perlindungan. Itu hak korban, Pak? Iya. Hak korban yang harus diberikan gitu. Iya, ketika dia meminta, maka kita akan membuatkan permohonannya itu. Jadi kalau nggak minta nggak dikasih gitu ya? Ya, secara aturan dia harus kalau dia memohon, kalau dia nggak memohon berarti dia merasa aman sudah. Nah, ketika jadi ketika dia merasa terancam, pasti dia akan bilang ke kita, Pak, saya merasa terancam Pak. Nah, dengan adanya keluhan itu pasti kita akan akomodir, kita buatkan permohonan untuk perlindungan ke LPSK itu. Bu Ori, tanggapan Anda? Kalau dari Undang-Undang TPKS sendiri sih sudah mengatur ya bahwa ada pendampingan yang dilakukan di dalam setiap tahap pemeriksaan, baik itu dari UPTD PPA, dari advokat, dari paralegal dan sebagainya, dari pemeriksaan itu ada diatur kemudian di dalam Undang-Undang TPKS itu, sehingga kekhawatiran akan terjadinya intimidasi dan sebagainya itu bisa diminimalisir gitu. Terus juga Undang-Undang TPKS itu kan juga mengatur ya bahwa tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata ini pelaporan ini. Jadi regulasi udah ada. Sudah. Tapi lagi-lagi kita bicara implementasi gitu ya. Apakah kemudian secara implementasi memang betul-betul bisa menjamin begitu kali ya, Ibu Rin? Pak Nur, terlepas dari kasus kekerasan seksual nih, selama ini apakah kita melanjutkan di pertanyaan dari Diah tadi ya, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada saksi dan korban itu efektif nggak menurut Pak Nur? Iya, saya pernah itu ketemu langsung dengan LPSK waktu di Samarinda ya. Waktu itu kami kurang lebih mungkin 3 atau 4 tahun lalu kami sempat menyampaikan, Pak, tolong LPSK juga buka di sini di Samarinda gitu, karena persoalan yang ini sangat riskan sekali, terutama juga kasus-kasus yang sangat berisiko. Itu kan banyak sekali sebenarnya masyarakat itu mengetahui sebagai saksi, cuma dalam hal untuk realisasi itu agak sulit karena teknis untuk ke LPSK-nya itu seperti apa, apakah dia bisa kerja ataukah tidak, selama tidak kerja seperti apa, tanggungannya seperti apa. Memang itu tantangan yang memang ini kalau selama mendampingi klien. Nah, kalau kami dalam ini justru dengan momentum yang kita lakukan di LKBH ini kan kita sedang mengisi hal-hal yang mungkin perlu diisi. Kita peran daripada perguruan tinggi LKBH itu bagaimana menciptakan suatu tempat di mana si korban-korban itu berani untuk menyampaikan dan menyuarakan, bahkan dia harus dilindungi kepentingannya. Artinya sebenarnya kampanye untuk berani mengeluarkan pendapat lalu melaporkan itu sebenarnya
Coba ada kita mulai, pilar-pilar yang menjaga itu dan begitu ya. kita juga mohon maaf kita melakukan kerjasama dengan berbagai bidang termasuk dengan rekan-rekan di Puspa, Oke, BEM di Fakultas Hukum Unmul itu juga ada posko relawan anti kekerasan seksual. Terus kemudian juga di rekan-rekan mungkin di UPTD PPA, barangkali di bapak-bapak di unit PPA dengan seperti ini Jadi masyarakat jadi akan tahu melibatkan alurnya. itu ya Pak Dari ya. masyarakat luar pun juga ketika akan ada terjadi seperti kami juga di LKBH juga pernah ini dia juga mungkin ikuti ya menangani tentang kasus-kasus yang terjadi di anak-anak SMA itu juga pernah juga Artinya sebenarnya ditangani. tadi kerjasama itu ada, Iya. tinggal bagaimana komitmen kali ya Komitmen. untuk kemudian menjamin supaya tidak ada masalah nih bagi saksi dan korban. Baik, selanjutnya kita sapa Pijay. Silahkan berikan pertanyaan Anda, singkat, padat, dan jelas. Oke, yang ingin saya tanyakan, terima kasih atas kesempatannya. Melalui ada peraturan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 membuat perguruan tinggi membentuk Satgas Kekerasan Seksual untuk di kampus. Yang ingin saya tanyakan, apakah Satgas ini mempunyai wewenang terhadap keputusan dalam bentuk pemecatan yang dilakukan dan adakah wewenang lebih yang diberikan sebagai terobosan baru nih pemerintah yang diberikan kepada Satgas ini? Ditujukan kepada siapa pertanyaan ini, Wijay? Ketiga narasumber. Oke, sama-sama nih ketiga narasumber. Saya ke Pak Nur terlebih dahulu, Pak Nur. Baik. Jadi Silakan. masalah ini ya. Satgas Oke. punya kewenangan nggak? Jadi gini, kalau di dalam Permendikbud nomor 30 2021 kalau saya melihat itu kan salah satunya adalah ada pansel, ada satgas ya, itu yang dibentuk. Tapi dalam konteks untuk selama itu belum ada, tentunya siapa yang mengisi kan itu harus ada. Ya. Nggak mungkin kita nunggu satgas kalau nggak ada satgas nggak ada yang bergerak, itu jangan sampai. Tapi Makanya- satgasnya nggak bisa sampai memecat gitu ya, Ya, pertanyaannya? jadi gini, saya kira untuk proses pemecatan itu kan ada mekanisme-mekanisme yang sebenarnya di perguruan tinggi itu dilakukan. Pertama itu di perguruan tinggi itu ada senat fakultas, Oke. ada kemudian ada senat universitas. Oke. Di senat fakultas tentu memiliki sebuah kewenangan dalam rangka untuk menguji setiap ada persoalan-persoalan yang akan Berarti, mengganggu. saya potong, Pak Nur. Berarti artinya Satgas sendiri tidak bisa langsung begitu ya, Pak ya? Kewenangannya untuk Ya, saya melakukan kira pemecatan. satgas itu kan bagian dari upaya untuk melakukan penanganan. Oke. Cuman masalah terbukti atau tidak tentunya kan harus mungkin jalur hukum dan Oke. mungkin barangkali dari rekomendasi putusan pengadilan setelah sah itu menjadi bagian dari telaah untuk apakah itu secara pemecatan dan lain sebagainya itu dan lain sebagainya terkait dengan hukum administrasi negara kepegawaian itu saya kira mungkin bisa direkomendasikan setelah ada proses pembuktian. Baik, Bu Arin? Baik, terima kasih. Jadi kalau apakah sampai pada pemecatan, jadi proses atau mekanismenya itu Satgas memang punya kewenangan ya dari menerima laporan, melakukan pemeriksaan, terus memberikan simpulan. Nah, simpulan itu terdiri atas dua, apakah dia terbukti atau tidak terbukti. Nah, nanti kalau tidak terbukti berarti ada pemulihan atau pemulihan nama baik ya. Tapi kalau ternyata dia terbukti, ada sanksi administrasi yang akan diberikan atau direkomendasikan dan sifatnya rekomendasi kepada ya? pimpinan perguruan tinggi. Dan saya belum bisa menjawab terkait dengan bagaimana klasifikasi terkait dengan kapan dia dikatakan ringan, sedang atau berat karena itu nanti akan ditatarkan Satgas ini. Satgas sendiri sudah kemudian ada teknis. belum terbentuk di Universitas Muhammadiyah? Pada tanggal 31 kemarin sudah diserahkan nama-nama yang 31 Agustus kemarin? ya 31 kemarin. Agustus kemarin sudah terpilih 19 Satgas yang akan segera di-SK-kan oleh pimpinan Unmul sendiri. Gimana Pak Kanit? Mungkin memang tidak berkaitan Iya. langsung gitu ya Pak ya terkait dengan Iya. Satgas. Oh, dalam Satgas ini saya nggak begitu menguasai ya Bu. Mungkin itu ada di dalam lingkungan perguruan tinggi itu. Untuk Dewan Kehormatannya mungkin bisa melakukan langkah-langkah sesuai dengan SOP yang ada di Permendagri itu. Permen Menteri Pendidikan ya. Oke, artinya Bu Satgas rekomendasi salah satunya termasuk ke hukum gitu ya Bu, pelaporan atau seperti apa? Saya belum ditatar lebih jauh ya, tapi di situ memang diatur terkait dengan sanksi bagaimana berat dan ringan, sedang dan berat, tapi juga ada koordinasi yang bisa dilakukan terkait dengan pemulihan korban. Nah, sehingga Saya ada kira itu rekomendasi benang merahnya ya bahwa sebenarnya Satgas bisa Dari Satgas bisa memberikan saja rekom saling berkaitan ya. kepada kami juga. Oke, baik, kita sapa selanjutnya ada Hitan Hersya Putra. Silahkan berikan pertanyaannya, ditujukan kepada siapa? Yang akan saya berikan ditujukan kepada Bapak Nur Arifuddin dan Bu Orin. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sedang menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan dan karena hal ini pula sudah banyak langkah pencegahan dan solusi yang telah dicanangkan. Di Universitas Mulla Warman sendiri telah membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual. Nah,
Yang ingin saya tanyakan, bagaimana efektivitas dari Satgas PPKS ini sendiri nantinya untuk kedepannya? Baik, ini sudah mulai memprediksi ini, Bu Orin. Ya, Prediksinya Bu Orin SK belum turun, kita udah diprediksi nih. yang Satgasnya baru terpilih kemarin. Kira-kira nih mampu nggak mengatasi kekerasan seksual di kampus? Ya, dengan strategi-strategi yang ada di dalam Permen PPKS ya, kalau tentunya kita berkomitmen untuk kemudian menuangkan langkah-langkah itu ya dalam strategi yang lebih baik ya, termasuk membuat pedoman terkait dengan PPKS itu, lalu memberikan rekomendasi sanksi ya, lalu juga kemudian tata kelola terhadap komunitas, kemudian tata kelola di kampus, penguatan budaya dan sebagainya. Ya kalau semua itu bisa dilaksanakan dengan baik ya, pasti kita berharap akan efektif. Salah satu Satgas. Artinya ini harus dibaca semua bahwa semuanya punya komitmen gitu ya untuk menghilangkan gitu ya kekerasan seksual di kampus. Pak Nur. Jadi gini, Hitan ya, jadi luar biasa dari respon dari Hitan sudah mau mengharapkan percepatan kinerja. Kalau saya memandang begini, kalau kita mau menangani sebuah persoalan-persoalan itu kan bisa ada secara preemptif, preventif, dan represif gitu. Konteks Satgas ini bisa berkaitan dengan preemptif juga bisa, preventif juga bisa. Preemptif, preventif itu membuat jaringan. Kalau bisa tiap fakultas itu nanti kalau bisa ada jaringan apakah semacam mahasiswa itu ada posko-posko relawan anti kekerasan seksual semuanya itu juga perlu ada ditatar juga perlu nanti. Sehingga ketika ada korban-korban itu gimana cara menanganinya, SOP-nya seperti apa, itu mahasiswa level mahasiswa itu perlu ada itu karena dan kemudian ada pembinaannya dari dosen tiap fakultas, jangan hanya di fakultas hukum saja kan. Artinya dengan adanya Satgas, LKBH sendiri juga ya jadi sinergisitas ya, atau gimana Pak? Terbantu kita tidak hanya semacam sendiri begitu dan kemudian ketika ada masalah langsung kemana kan gitu karena belum ada Satgas ya kita otomatis langsung ngumpulkan rekan-rekan yang konsen di situ gimana kita nih telah bentuk tim kan itu Pak Dekan membentuk tim dan kita jalankan tugas. Serasa sekali optimisme nih, tapi kita tunggu nih bagaimana kemudian performance dari Satgas itu sendiri. Kita sapa Mazaya Alia, silahkan berikan pertanyaannya, ditujukan kepada siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber ya terkait solusi terhadap mahasiswa atau mahasiswa yang menjadi korban kekerasan dan atau pelecehan seksual yang dia diancam oleh oknum, misalnya contohnya di bidang akademik dia diancam tidak diluluskan pada suatu atau beberapa mata kuliah dikarenakan menolak atau melaporkan kekerasan atau pelecehan seksual tersebut. Nah, jadi seperti apa sih motivasi mahasiswa dan mahasiswi ini agar memiliki keberanian untuk melaporkan dan mengumpulkan bukti benar adanya terjadinya suatu kasus pelecehan seksual tersebut dan karena kemungkinan kan kebanyakan dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual itu sulit untuk menemukan bukti tapi dampaknya besarnya itu ada pada korban yang merasakan dampak dari perbuatan oknum tersebut. Demikian saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Zaya. Saya ke Pak Nur mungkin. Pak Nur gimana nih kalau memang meskipun tadi secara normatif sudah ada LPSK lalu tapi masih ada ketakutan nih, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh mahasiswa? Oke, baik. Jadi itu tadi kampanye di awal itu menjadi penting bahwa sekarang sudah saatnya ada sebuah pelembagaan kampus yang siap untuk menjaga rasa keberanian daripada korban dan tidak akan berbalik kita menakut-nakuti atau melindungi kelompok apa dan lain sebagainya. Itu kita harus berikan trust publik itu, kepercayaan publik itu. Jadi misalnya ini korban melapor tapi kemudian penanganan kita bagus, maka dia akan menjadi sebuah informatif kepada yang lainnya untuk oh sudah kalau gitu kamu kesini aja karena di sana bagus penanganannya, kita nggak dimarahi, kita nggak disalah-salahkan. Nanti kadang biasanya gini, korban itu malah disalahkan, loh kenapa kamu pakai rok yang mini seperti itu, kena makanya kan malah jadi terbalik kan. Itu kalau bisa penanganan seperti ini kita harus laksanakan secara maksimal karena itu sekaligus menjadi trust publik untuk berarti perlu bukti lagi dan gitu ya. Itu menjadi kampanye tersendiri. Baik, Florin. Ya, kalau di dalam Permen PPKS itu sudah ada jaminan ya terkait dengan bagaimana keberlanjutan studi, keberlanjutan pekerjaan dan sebagainya dalam hal ada laporan kekerasan seksual itu. Jadi Permen PPKS ini sendiri ya sudah lengkap sejauh ini ya, sudah lengkap mengatur terkait dengan ada jaminan keberlanjutan studi kalau itu dialami oleh mahasiswa. Kemudian ada jaminan tetap berlanjut pekerjaan itu kalau memang korbannya selain mahasiswa. Jadi saya kira di dalam Permen PPKS itu sudah mengakomodir beberapa hal yang menjadi permasalahan selama ini, ketakutan akan
nilai dan sebagainya itu. Jadi ketakutan itu sudah diakomodir dalam regulasi, tapi lagi-lagi kita butuh 1-3 tahun kali ya dalam proses implementasi untuk melihat di mana nih letak-letak kekurangan dari permen itu. Bapak silakan. Gimana nih? Kalau rasa perspektif takut itu kan nggak bisa diukur gitu ya Pak ya, orang bisa jadi beda-beda. Ya mungkin perbuatan pelecehan yang dialami oleh kaum perempuan mungkin baru hari ini aja begitu banyak dibicarakan, karena dengan juga terbentuknya undang TPKS ini, sehingga kekhawatiran bagaimana saya nanti cara membuktikan, karena memang yang ada di KUHP memang masih banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku. Misalnya, oh itu kan perlu saksi, kita kan kalau di KUHP harus saksi, harus ada. Nah, sementara dengan terbentuknya undang-undang yang baru ini menutup celah itu, banyak satu orang saksi dilengkapi dengan satu alat bukti itu sudah bisa kita menetapkan seorang itu melakukan perbuatan. Sehingga perlunya sekarang ini ya sosialisasi terus supaya para yang objek untuk perbuatan asusila ini memahami betul bahwasanya oh ini bisa kok sekarang, ini bisa kok, sudah diwadahi, sudah sempurna sudah. Baik, artinya gini, dari tadi tuh kita lebih banyak bicara di aspek hilir saya kira ya, bahwa ini kan sudah terjadi, sudah ada korban, lalu kemudian akan dilindungi, lalu ada regulasi. Kalau kita tarik ke aspek hulunya nih, mungkin saya ke Bu Orin. Bu Orin, sebenarnya akar masalah lahirnya kekerasan seksual ini tersentuh nggak Bu? Untuk diselesaikan, sehingga kita bukan berperspektif kita menyelesaikan masalah gitu ya, tapi mencegah gitu. Nah, dengan melihat akar masalah itu. Ya, sebenarnya akar masalah dari adanya kekerasan seksual itu kan juga tidak bisa terlepas ya dari paradigma atau budaya patriarki ya. Kalau kita membaca kajian-kajian di luar hukum itu, sehingga kenapa kemudian kekerasan seksual itu banyak terjadi. Nah, saya kira misalnya dengan adanya undang-undang TPKS, dengan adanya permen PPKS ini yang kemudian dia mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dianggap sebagai kekerasan seksual, itu juga sudah memberikan, diharapkan ya, bisa memberikan kesadaran bagi kita bahwa oh ternyata ini adalah bentuk kekerasan seksual, dan juga ada tanggung jawab yang diberikan misalnya kepada perguruan tinggi ya, untuk kemudian melaksanakan bentuk-bentuk atau langkah-langkah pencegahan, melaksanakan langkah-langkah penanganan itu gitu. Dan kemudian juga akan ada program-program yang terkait dengan sosialisasi, edukasi terkait dengan bagaimana sosialisasi, termasuk misalnya kalau dalam lingkungan perguruan tinggi memasang tanda informasi bahwa kampus sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan seksual. Kira paradigma itu yang kemudian harus diubah gitu, termasuk paradigma cara memandang kekerasan seksual itu ya Bu, ya, dan penyelesaiannya dari relasi yang ada. Nah, kalau melihat tadi kalau relasi kuasanya ada yang dominan gitu kan, ada yang lemah, ini kemungkinan muncul kekerasan seksual itu ada, begitu kan? Ya. Teorinya nih. Nah, Pak Nur sendiri melihat kalau kita bicara relasi di perguruan tinggi, apakah memang masih ada hubungan dominan itu? Saya kira ini ya, ada perspektif, kita nggak tahu ya persoalan masalah dari generasi ke generasi ya, tapi ada beberapa hal saya nggak bisa menyamaratakan semuanya. Tidak jarang kita juga menemukan ada beberapa yang punya mindset bahwa pengajar, dosen itu harusnya memiliki suatu posisi khusus tertentu, kemudian mahasiswa itu harus nurut walaupun hal-hal yang ini, atau kemudian doktrin-doktrin yang lain. Sebenarnya persoalan seperti ini tidak hanya di perguruan tinggi aja, mungkin di tempat-tempat pendidikan agama seperti yang kasus yang sering muncul di pesantren dan sebagainya, itu kan bagaimana kamu mencari ridho guru, bagaimana dan sebagainya, itu harus hati-hati itu. Makanya itu harus ini. Saya ke Pak Kadit, Pak. Ancaman hukumannya itu kira-kira memang bisa untuk menyelesaikan kekerasan seksual nggak kira-kira Pak? Ya itu salah satu perangkat aja Bu. Jadi salah satu perangkat untuk bisa kita menekan jumlah pelaku-pelaku itu. Namun demikian ini kembali kepada sosial masyarakatnya, lingkungannya, pendidikannya, di situ mempengaruhi banyaknya ataupun sedikitnya terjadinya pelecehan-pelecehan terjadi di masyarakat. Artinya sebenarnya ancaman itu satu perangkat, ada banyak perangkat-perangkat lain yang harus ada begitu ya untuk menanggulangi kekerasan seksual itu. Begitu Pak ya? Iya. Oke, baik. Kita sudah ada di penghujung acara ini. Saya ingin minta closing statement dari masing-masing pemateri terkait dengan
tema kita hari ini gitu ya, bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Saya mulai dari Pak Anwar, silakan. Baik, pada prinsipnya ini Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum itu berharap bahwa proses pidana itu adalah ultimum remedium, jadi obat yang terakhir. Sebisa mungkin kita harus mensosialisasikan apa yang terjadi di dalam regulasi undang-undang tentang PPKS tadi dengan cara untuk mengenalkan kepada seluruh masyarakat secara masif. Jangan sampai kita kan law is tool of social control ini kan, itu sedang ada perubahan mindset paradigma. Ada beberapa teman saya mengatakan itu sudah biasa, kalau kayak gini dilakukan biasa, tapi ternyata ada masuk dalam kondisi bahwa itu larangan untuk menjadi ancaman tindak pidana PPKS, maka itu harus disosialisasikan supaya tidak sampai kepada represif untuk penindakan. Nanti kan kasihan bapak-bapak kepolisian tambah banyak terus. Tapi kalaupun terjadi, LKBH siap mengawal. Selalu siap. Kalau memang apapun yang terjadi, gimana pun juga kita dengan rekan-rekan LKBH didukung oleh dosen Fakultas Hukum dan para legal, advokat, alumni siap untuk mengawal untuk kebaikan ke dan LKBH aman. Fakultas Hukum Universitas Malawan. Mencoba mengharapkan silakan aman. Bu Orin. Ya, mari kita jadi pribadi yang sadar hukum ya, baik kita punya peran untuk kemudian mensosialisasikan hukum sendiri ataupun kita sadar untuk mengetahui otoritas tubuh kita termasuk. Itu kira-kira dari saya. Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak berkomitmen untuk Puspa selalu berkomitmen untuk bekerja sama untuk melakukan kajian-kajian, penelitian, sosialisasi, literasi, termasuk survei, dan itu juga nantinya akan berkaitan dengan kerja-kerja Satgas, karena Satgas juga sangat dimungkinkan untuk bekerja sama, entah itu dengan pusat studi, BEM, dan sebagainya, untuk sama-sama kemudian mengimplementasikan strategi pencegahan terkait dengan kekerasan seksual. Terakhir silakan kepada Pak. Ya, dari saya closement statusnya itu tingkatkan iman dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berani melapor ataupun kita harus berani mengungkapkan apa yang telah terjadi sehingga pihak lain bisa membantu untuk menyelesaikannya. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber yang telah hadir di studio kita hari ini. Tentu saja ini memberikan semangat dan angin segar begitu ya, bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi harus kita berantas. Instrumen hukum telah ada, dan sekarang kita akan menunggu bagaimana implementasi dari penegakan itu. Terima kasih kepada mahasiswa. Kita kembali lagi dalam acara dialog publik berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.